DPRD Pati memutuskan Bupati Pati Sudewo tidak dimakzulkan. Keputusan tersebut diambil setelah 6 fraksi di DPRD Pati menyatakan sikap untuk Bupati Sudewo memperbaiki kinerja memimpin Pati. Para sahabatnya serta para pengikutnya. Rapat paripurna terkait pemakzulan Bupati Sudewo akhirnya menemui babak akhir. Setelah kurang lebih menggelar rapat selama 4 jam, DPRD Pati menyatakan Bupati Sudewo tidak dimakzulkan. Bupati Sudewo juga diwajibkan memperbaiki kinerja ke depannya untuk Kabupaten Pati. Keputusan ini dinyatakan sah karena sebanyak 6 fraksi di DPRD Pati meminta Bupati memperbaiki kinerja. Sedangkan 1 fraksi menginginkan Sudewo diberhentikan. Sebanyak 36 anggota DPRD tidak setuju jika Bupati diberhentikan, mengingat masih banyak tugas yang harus dilakukan, sedangkan 13 orang lainnya menginginkan pemakzulan terjadi. Keputusan DPRD yang disampaikan dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat adalah tidak ada berupa keputusan rekomendasi perbaikan kinerja Bupati Pati. Secara konstitusional dan peraturan perundang-undangan, keputusan yang diambil dalam rapat paripurna sah dan mutlak. Ketua DPRD Pati meminta semua pihak bisa menerima apa yang menjadi keputusan saat rapat paripurna. Dari Pati, Jawa Tengah, Binti Agil, iNews melaporkan. Bupati Pati Sudewo mulai menuai kontroversi saat mengambil kebijakan kenaikan PBB Pati. Sebesar 250%, maksud kami, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah. Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019 hingga 2022. Nama Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat. Siapa yang akan melakukan perubahan biaya dulu, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja disuruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Alih-alih mendengar aspirasi dan keluhan warganya, Bupati Sudewo malah menantang balik warga yang mengancam akan menggelar demo besar-besaran jika kebijakan kenaikan PBB tetap diambil. Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan akhirnya menggelar demo besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berupaya meredam kemarahan justru dilempari massa. Kendati kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan Sudewo, warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati yang kini sudah bergulir. Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut, itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak tanggapannya Pak? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Selain kebijakannya yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019 hingga 2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, penyebab kematian Arya Daru Pangayunan masih diselimuti misteri. Pihak keluarga menempuh berbagai cara untuk mengungkap penyebab kematian Arya Daru. Indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain.
Keluarga Arya Daru Pangayunan menempuh sejumlah cara untuk memecahkan misteri penyebab kematian sang diplomat muda. Tim kuasa hukum Arya Daru Pangayunan telah mendatangi Mabes Polri untuk menindaklanjuti surat permintaan pengungkapan misteri kematian Arya Daru yang sebelumnya dikirim kepada Kapolri. Bahkan, pihak keluarga juga telah menghadap ke Komisi 3 DPR untuk mengungkap misteri penyebab kematian Arya Daru. Langkah ini dilakukan karena keluarga merasa janggal dengan kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri tersebut. Beragam kejanggalan dirasakan pihak keluarga. Usai Arya Daru ditemukan tewas dengan wajah tertutup plastik dan terlilit lakban di kamar kosnya. Pihak keluarga mengungkap adanya kiriman amplop coklat berisi 3 simbol misterius saat pemakaman jenazah Arya Daru. Dengan meminta bantuan sejumlah pihak, keluarga berharap dapat mendorong pengusutan kembali kasus kematian Arya Daru. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pengacara keluarga Arya Daru Pangayunan meminta polisi mengungkap pemeriksaan Farah dan Dion dalam kasus kematian ADP. Kuasa hukum keluarga ADP juga meminta polisi membuka hasil pemeriksaan handphone milik ADP. Kuasa hukum keluarga Arya Daru Pangayunan, Nikolai Aprilindo, meminta pihak kepolisian mengungkap hasil pemeriksaan terhadap sosok wanita bernama Farah dan seorang pria bernama Dion dalam kasus kematian diplomat muda tersebut. Menurut Nikolai, hal-hal tersebut perlu diungkap pihak kepolisian. Nikolai juga meminta pihak kepolisian membuka secara terang hasil pemeriksaan handphone milik Arya Daru. Nah, hal-hal privasi itu kami minta agar itu dibuka. Apa privasinya, hubungannya tentang apa privasinya, apakah hubungan dengan seorang wanita yang bernama Farah dan juga Dion, seorang laki-laki Dion yang bersama-sama dengan Farah dan almarhum ketika mereka siang makan di pos blok, kemudian mereka malam bertemu di GI. Nah, sini kita harus melihat jejak-jejaknya. Sebelumnya, polisi menyimpulkan tidak ada keterlibatan orang lain dalam kematian Arya Daru Pangayunan. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra mengungkapkan Arya telah memiliki keinginan mengakhiri hidupnya sejak lama, tepatnya sejak tahun 2013. Fakta tersebut terungkap dari hasil pemeriksaan digital forensik terhadap perangkat elektronik milik Arya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita informasi lainnya, pemirsa, akibat tersangkut benang layangan, burung hantu di liar terpaksa dievakuasi damkar di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara di Sampang, 8 ekor burung hantu yang bersarang di rumah dievakuasi. Petugas damkar lakukan evakuasi burung hantu yang terjerat benang layangan di atas atap sekolah SMP Negeri 5 Kota Pasuruan, Jawa Timur. Proses evakuasi burung liar berjalan dramatis. Petugas menaiki atas atap, kemudian mengevakuasi burung hantu liar yang terjerat benang layangan putus. Butuh kesabaran mengevakuasi satwa karena kaki dan sayap burung tersangkut benang, apalagi atap sekolah yang cukup tinggi. Di Sampang, petugas pemadam kebakaran juga mengevakuasi sejumlah burung hantu yang bersarang di dalam atap rumah berlantai 2. Petugas harus ekstra hati-hati karena kawanan burung hantu sudah lama bersarang di atap tersebut. Setelah 3 jam, 8 ekor burung hantu berhasil ditangkap tanpa terluka. Seluruh burung hantu yang berhasil ditangkap kini dibawa ke damkar dan akan dilepas liarkan di tempat yang lebih aman. Mengingat memasuki musim hujan, warga diimbau segera melaporkan jika menemukan hewan liar yang masuk ke permukiman. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembangunan lift kaca setinggi 200 meter di objek wisata Kelingking Beach, Nusa Penida diprotes warga. Lantaran pembangunan lift yang bekerjasama dengan investor Cina dinilai merusak keindahan pantai. Viral di media sosial, pembangunan lift kaca di tebing pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali. Warga dan pengunjung merasa pembangunan lift ini mengganggu pemandangan. Pembangunan lift telah berlangsung sejak 2023 lalu. Lift ini memiliki tinggi 180 meter. Total biaya investasi pembangunan lift kaca ini berkisar 200 miliar rupiah. Bupati Klungkung pun beralasan pembangunan lift kaca sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat. Tidak bisa melarang orang membangun ketika dia sudah mendapatkan izin dari pusat. Ya. Kan gitu, lagian itu kan wilayahnya pantai.
Wilayah pantai itu kan bukan kewenangan daerah. Itu kewenangannya provinsi dan pusat. Senada dengan Bupati, pihak pembangunan lift kaca juga mengakui telah memperoleh izin resmi. Sosialisasi ke penduduk setempat pun telah dilakukan. Itu datanya ada di PUPR secara teknisnya dan dikeluarkan oleh Dinas Perizinan dan kami membayar tidak ada sehelai rupiah pun yang kami kurangi. Itu berdasarkan SKRD. Objek wisata Kelingking Beach menjadi primadona wisatawan ketika berkunjung ke Pulau Nusa Penida. Keindahan alamnya dan tebing yang mirip kepala T-Rex menjadi ciri khas Kelingking Beach. Selain dari atas tebing, tidak sedikit wisatawan yang rela menelusuri ratusan anak tangka yang ekstrim untuk turun menikmati indahnya pantai Kelingking dengan hamparan pasir putih. Dari Klungkung Pali, I Gede Juli Arsana, iNews melaporkan.